senang banget malam Jumat ini aku nggak merinding sendirian. Aku ditemenin sama tereng. Hai, assalamualaikum. Kakak kos aku. Oh my god. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang aku mau ceritain. Bukan aku mau ceritain ya sekarang karena ada tamu. Jadi tamu aja yang menceritakan pengalaman horornya. Jadi apa nih Mbak Upi pengalaman horornya? Pengalaman horor yang kayak gimana nih? Soalnya di dalam Ceritain dong, ini siap. Oh ya. Bro. Oke. Jadi Mbak Upi ini adalah kakak kos aku sekaligus kakak panti aku. Dulu tuh kita tinggal di panti ya Mbak Upi. Kita tinggal di panti asuhan. Adalah panti asuhannya di gitu karena nggak bisa dibiskan dulu. kecuali yang udah kenal sama kita, Tolong tonton. Nah, aku mau ini ceritanya judul apa nih Mbak Upi? apa ya? Soalnya banyak banget sih kejadian horor di kehidupan Anjay. saya. Enggak, serius beneran karena sejak SMA itu udah ngalamin banyak banget hal-hal kayak gitu. Jadi kalau dibilang banyak yang berkesan adalah Semua berkesan ya pasti, yang namanya Ya. pasti berkesan. Nah, jadi Mbak Upi ini adalah berasal dari keluarga yang mayoritas sensitif. sensitif. Bisa ngeliat sih, enggak cuma bisa ngerasain, bisa jadi mediasi kayak gitu lah. Oh iya, ya termasuk sensitif lah ya sama yang horor-horor. Nah, kebetulan adanya ada di sini. Cuma adanya agak malu-malu gitu. Enggak mau muka aku lagi. Padahal santai aja. Channel aku mah bukan channel beauty vlogger. Oke. Masa iya kita cerita horor? Aman enggak? Horor. Bro. Sekarang Mbak Upi perkenalkan diri dulu deh. Kan taunya cuma Mbak Upi doang. Namanya siapa? Umur berapa? Aduh, jangan umur dong. Oh iya, oke, maaf. No. Umur. Jadi nama saya tuh Yulfi Astriani Satalina, panggil aja Yulfi, Upi, terserah deh enaknya kayak gimana. Ya. Follow Instagram juga. Oh ya, follow Instagramnya Mbak Yulfi ini apa? Nanti kita taruh di sini lah. Yulfi AS. Oke, follow ya, jangan lupa follow. Dilihat-lihat, di like, siapa tahu jodoh. Terus abis itu, udah kita langsung aja tanpa basa-basi. Aku ceritain dua aja kali ya. Yang pertama kali aku ngeliat hal gaib kayak gitu, oke. dan kedua yang baru-baru kemarin di alam. Oh yang di gitu. sini? Iya, yang kan aku juga rasakan. Terus, Nah, jadi gini dah. Jadi waktu kecil itu sekitar umur 5 tahunan gitu ya. Kan keluar bareng-bareng nih sama kakak-kakak sama adik-adik tuh duduk di depan kan. Pertama kali ngeliat hal kayak gitu, masih ada almarhum ayah juga di depan duduk biasa lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lagi duduk gitu, inget banget itu gak bakal bisa dilupain. Jadi dari arah depan itu, jadi dari arah depan kan rumahnya ada depan sama rumah nenek. Ini rumah aku, ini rumah nenek aku kan. Di arah depan itu kayak asap cuma tinggi hitam itu lagi jalan ke arah aku. asap tinggi hitam. Asapnya tinggi Enggak, gitu. iya, tapi ngebentuk orang, paham gak sih? Oh my god. Pernah lihat deskripsi genderuwo gak sih? Iya, aku mikirnya gitu. Nah, iya, kayak gitu. Oke, Ya, jadi kayak gitu. Jadi dia tuh jalan ke arah aku, tapi jalannya tuh kayak, tau nggak kalau raksasa lagi raksasa duk gitu. Iya, tapi jalan ke arah aku. Oh, tahu. Tapi dia tuh raksasa nih. Bentuknya raksasa, memang bentuknya manusia kan jalan. Tapi dia mukanya kelihatan. Enggak, dia tuh kayak asap, tau gak sih? Kayak kabut hitam gitu. Kayak Itu kabut, guys. Itu demi Allah aku pertama kali ngeliat hal kayak gitu. Terus apa yang waktu itu? How do you feel? Kayak ya, kok makin dekat. Terus langsung lah aku masuk ke dalam karena takut masuk ke dalam. Terus aku nggak berani bilang sama orang tua soalnya takut dibilang gak percaya gitu kan. Cuma itu beneran, aku ngelihat beneran, dan pas saking penasarannya pas keluar dilihat Udah nggak ada. Tapi setelah itu Mbak Upi ngeliat-liat lagi nggak yang aneh? Enggak, kalau ngeliat enggak, cuma kalau kayak ngedenger terus kayak ngerasain itu. Nah, sejak kejadian itu jadi sering Jadi ngerasain. sejak kejadian itu sensitif. Nah iya, Sensitivitasnya, nah kayak gitulah, sering ngerasa itu. Pertama kali sih ketika udah mulai dewasa tuh aku mikirnya mungkin itu apa ya,
halusinasi. Oh, halusinasi. Halusinasi. Cuma setelah ditelaah kan, emang apa yang aku lihat tuh real gitu, maksudnya nggak halusinasi. Aku nggak lagi capek, aku nggak lagi itu, dan emang benar. Biasa gitu guys, kalau halusinasi itu karena kita capek, banyak pikiran. Tapi ini posisinya Bopi ketika itu waktu masih kecil kan, Masih apa sih yang kecil, dipikirkan sama iya. anak kecil gitu, nggak mungkin juga. Nah oke, mending ya. Mending itu karena kayaknya meskipun kejadiannya tuh udah hampir beberapa puluh tahun yang lalu, cuma tetap aja kayak Gitu ya pokoknya. nggak bisa dilupain gitu, maksudnya tuh gitu. Jadi Ada cahaya tambahan. Makasih ya. kayak Kru. kasih terus. Oke, next kita cerita kedua nih. Ya. Tadi kan yang pertama kali ngelihat hal seperti itu. Sekarang yang kedua, otomatis udah pengalaman dong, lebih Iya, aware. mungkin lebih banyak sih, cuma karena Ibu Indah ini, Kakak Indah ini request yang baru-baru kejadian kemarin, jadi aku bakal ceritain itu aja kali ya. Kedua, oke next nih. Ini yang Indah request nih sama aku nih. Jadi gini Indah ceritanya, kan ingat kan dulu yang aku pindah kerjaan itu ke daerah Pasar Minggu situ. Karena aku mikirnya terlalu jauh mungkin dari sini sebenarnya. Terus bisa efisiensi waktu lah gitu. Nah terus ya udahlah pindah cari kosan gitu. Nah aku lah sama Samuan waktu itu. Samuan siapa nih? Sumatera Barat. Kalau kata pacarnya aku. Oke. Jadi nyari kok kontrakan. Aku sih gak mau kosan ya, soalnya kalau kosan kan nggak bisa masak, aku pengennya bisa masak kan. Terus aku kan cari di daerah Poltangan dah. Pasar Minggu situ. Udah muter-muter, nah tiba-tiba tuh kayak ada satu gang kecil banget, gangnya cuma Kecil muat. banget. Kalau gang kita ini nggak terlalu kecil, itu masih bisa muat lah. Ini mah kecil, cuma buat satu motor doang udah. Satu motor pas gitu ya? Iya. Kalau misalkan ada orang di sampingnya, orangnya harus mundur dulu gitu. Oh iya, isi. Kan kalau di sini orangnya bisa mepet-mepet tembok. Kalau ini enggak, ini Oh sama. my god. Terus masuklah kita ke sana. Jadi si kontrakannya itu di depannya tuh rumah yang punyanya jadi tempat-tempat apa sih seberang-seberangan sama rumah yang punya? enggak nempel. Oh nempel. Iya, jadi ini rumah yang punya. Nah di sini kok kontrakannya gitu. Nah udah kayak gitu udah. Aku nggak usah tendek, aku Dan bungkus. tahu nggak sih film-film horor tuh, jadi di depan kontrakan ibunya tuh ada pohon rambutan gede banget. Pohon rambutan. Ada pohon rambutan, dan kamu tahu Indah, Tahu. di samping itu ada perkuburan. Serius, ada perkuburan. Berarti kosan. Tapi ditembokin dah, ditembokin. Oh. Ada temboknya tinggi, cuma pas diintip kuburan. Ya, jadi kita ngerasa ya udah mungkin kalau kita nggak ngeliat detail, kita nggak mungkin bakal tahu Iya. itu bakal ada kuburan kan. Tapi sebenarnya just information ya, rumah aku di Tasik aja atasnya kuburan semua. Jadi kayak udah biasa biasa gitu. jadi ya, Jadi you feel. jadi udah biasa. Better lah. Udahlah, udah bincang-bincang sama ibunya, biasa ngomong, nanya harga lah. Bu, ini gimana? Jadi ya biasalah, kalian tahu kan kontrakan petakan di Jakarta gimana, kayak 3 petak itu, ada kamar mandinya, ada dapurnya kecil kalau nggak salah waktu itu. Udah kayak gitu, udah ngomong-ngomong, oh yaudah kalau mau deal itu deh, kalau mau deal nanti dikabarin lagi, minta nomor telepon. Ya, Oke. tetap Tapi kalian harus bisa ngebedain deh. Kalau misalkan suatu tempat ada penunggunya, itu pasti hawa dari luar ke dalam itu beda. ya, mungkin karena Bopi sensitif ya. Sebenarnya gitu. Tapi aku tuh ngelihat nggak bisa, tapi ngerasain tuh bisa gitu. Jadi kan di luar panas tuh. Pas misalkan lu masuk ke dalam tuh udah hawanya tuh Oh, udah kayak beda gitu. Iya, lembab dingin. Tahu kontrakan yang di Sunter dulu nggak? Kalau itu kan panas, tapi ada suatu ketika tuh kayak gitu lembab dingin. Lembab dingin. Iya. Iya, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Sebenarnya sudah kayaknya. Dan yang satu lagi yang bikin takut tuh, si kamarnya pakai pintu. Aku tuh takut sebenarnya kalau nggak kayak gini ya, kalau kosan kita nih. Kan kalau kita blast gini. Kalau itu nggak, di sini ada temboknya, di sini ada pintunya, kayak gitu. Nah, kayak gitu udahlah ngomong deal-dealan, udah. Nggak ngerasa ada yang aneh dah. Ya, Biasa. karena waktu itu posisinya jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Jadi Bopi ini nyampe kontrakan itu jam 3 sore. Jadi Bopi ngerasa ya udahlah, nggak bakal ada apa-apa juga gitu. Lagian di kota besar juga nggak mikir yang kayak gitu-gitu. Iya. Kecuali waktu Bopi masih di kampung ya. Terus Nah, habis kayak gitu udah pulanglah kan ke sini, kita ngumpul-ngumpul biasa di sini. ya waktu itu masih maghrib ya. Maghrib, nyampe maghrib. Nah, salahnya aku
aku tuh lupa. Sebenarnya mama aku tuh dari dulu ngajarin kalau abis dari mana-mana ke tempat yang belum pernah kita temuin, kita tuh kalau udah pulang harus cuci kaki, cuci tangan. Oke. Sebenarnya apa? Karena kan kalau yang itu tuh sifatnya tuh jin. Nah, dia tuh bisa nempel di tangan, di kaki, di muka. Makanya iya, Di kuku gitu ya? iya, itu kan jin sebenarnya. Terus. Kalau kita ngomongin setan ya, kalau setan mah ya di samping kiri kanan kita juga ada. Banyak. Kalau kita bisa lihat pasti penuh ya. Ya penuh. Cuma kan kalau jin sama setan karakternya beda. Cuma itu kayaknya jin deh. Jadi udah tiba-tiba lagi duduk. Sebenarnya nggak bengong biasa lagi ngobrol. Tiba-tiba merinding. Kenapa kita merinding? Kenapa kita merasakan merinding yang, maksudnya merinding yang nyata? Karena kejadiannya di tempat sekarang yang kita Iya. tempatin gitu, makanya Kayak gitu. merinding kan. Terus Nah habis kayak gitu ada yang bisikin, kamu tadi habis ngapain? Gitu. Wah, kamu tadi habis ngapain? coba deketin. Gini. Kamu tadi habis ngapain? Gitu ke kuping. Itu deket. Tapi deket banget kayak ada yang bisik-bisik. Kamu tadi habis ngapain? Gitu. Terus apa yang mau dirasain? Tiba-tiba Oh, kirain sekarang. jangan. Terus. Tiba-tiba udah diem. Duduklah ke depan pintu begini. Apa kalau bahasa Sunda tuh kayak gini tuh? Nangkaruk apa sih? Iya, lupa. Iya. No. Kayak di depan pintu duduk dengan posisi Posisinya gini guys, kayak gini lah pokoknya, tahu kan. Nah, nempel ke tembok. Loh. Nah, tiba-tiba tuh bukan feel sih, gimana ya? Jadi kayak perasaannya tuh ada di kontrakan itu. Jadi pikirannya di sono, jiwanya di sono, tapi beraganya di sini gitu. Iya, Rasanya. Nah, udah terus tiba-tiba, boleh percaya apa enggak sih? Cuma aku ini yang kan rasain. cuma berbagi aja ya. Iya, itu mah terus. Jadi kayak aku tuh diajak ngomong sama dia gitu. Kamu tadi habis ngapain? Enggak, aku cuma lihat kosan. Aku bilang kan ngomong. Oh iya, sendiri. iya. Jadi gini deh guys, waktu itu emang posisinya ada aku juga kan. Aku nggak tahu waktu itu aku di ruang tengah, Mbak Upi tuh lagi di depan pintu itu. Jadi Mbak Upi tuh tiba-tiba diem, dan yang aku ingat Mbak Upi tuh tiba-tiba kayak Baca surat tanah. Iya. tapi dia ngomong sendiri gitu loh, Nay. Kayak ngomong, Sebelnya iya kayak ngomong sendiri gitu Iya. kan. Terus nah itu sebenarnya pas lagi ngomong itu, Nah iya, itu tuh kayak si batin, bukan batin ya, kayak raga kita tuh lagi diajak ngomong sama, kamu tadi ngapain gitu. Terus enggak, aku cuma lihat kosan. Nah ternyata ternyata salahnya tuh aku nggak ngucap salah masuk. oh masuk kosan yang tadi, yang itu Ini beneran tuh. kontrakan yang baru yang di ruang tengah itu. Enggak, Nah itu Tuh, salahnya. itu adalah pelajaran ya buat kalian. Jadi si ibu buka pintu, udah main masuk aja nyelonong gitu maksudnya. Karena ya gimana ya, refleks gitu maksudnya. Iyalah. Oh iya melihat kosan. Namanya antusias, Iya, orang antusias. excited gitu Heeh. kan. Oh iya kosan nih gitu. Heeh. Itu udah langsung terus itu gak ada sopan santunnya. Si orang ini, si makhluk ini ngomong gitu. Iya tapi kayak Kedengeran gitu ya. iya tapi kayak gak ada sopan santunnya gitu. Jadi kayak Oh my god. suaranya tuh nggak kayak angin, cuma kedengeran jelas di kuping iya, gitu. iya. Iya emang aku ngapain? Aku cuma mau tinggal di sana, mau ngeliat gitu. Tapi dia tuh kayak udah mau ngambil kita, maksudnya gimana ya, kalau orang mau ke yang mungkin tuh, merasakan ya. iya udah tau lah maksudnya. Kayak mau masuk gitu. Iya kayak masuk. Itu di situ posisinya aku nggak lagi ada pikiran, nggak lagi stres, lagi happy aja, lagi Iya, fun iya. gitu. Yang tahu-tahu terus. Iya, nah abis kayak gitu, tadi kamu nendang saya. Hah? Iya dia ngomong gitu. Berarti Nah Bener. iya kayak gitu ngomongnya. Tadi kamu nendang saya. Gitu. oh my god. Berarti Mbak tanpa sengaja masuk tuh Mbak jalan, dia ketendang. Ketendang, Oh my nggak God. tahu ketendang, merinding. Mesti nggak. Jadi kayak dia tuh bilang nggak tahu ya, cuma dia bilang ketendang gitu. Ya kan namanya saya nggak bisa ngelihat ya. Iya. Kita cuma emang udah beda hawanya gitu. Iya sih. Cuma nggak tahu dia bilang tadi kamu nendang saya gitu. Udah, oh minta maaf, kamu manusia katanya. Gitu pokoknya dia tuh kayak Kamu manusia gitu. iya gitu, kamu manusia nggak ada sopan santun gitu. Jadi Oh my kayak God. tapi itu saya sambil sama Mina, yang malu sama ya. semuanya.
Bopi baca lawan gimana? Iya, bener, ingat banget. Waktu itu kita posisinya memang langsung nyamperin Mbak Upi kan, karena Mbak Upi itu lagi kayak gini, duduk gini, terus Mbak Upi tuh kayak ngomong, mungkin lagi komunikasi kayak tadi kan ya. Terus kita tuh samperin, ya Nay, kita samperin, kita bilang apa Nay? Iya, lawan, Mbak Upi lawan. Iya. Mbak Upi, karena kenapa kita refleks bilang kayak gitu? Karena kita tahu Mbak Upi itu lagi nggak baik-baik aja dan maksudnya dalam kondisi yang mau dirasukin. Jadi ya kita namanya udah 3 bulan atau mau kesurupan, Iya. kita tahu itu. Jadi kita kasih motivasi balawan. Iya, emang. Itu tuh hampir banget masuk nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kayaknya hampir dah. Soalnya kayak lu tau sendiri kan gue udah mulai cekikikan sendiri. Iya, oh my god. Itu kan gue Iya, Mbak Upi tuh cekik kayak Nah iya, lu tau sendiri kan kalau misalkan gue udah mulai cekikikan sendiri gitu tuh udah berarti setengahnya tuh udah istilahnya kan kalau makhluk kayak gitu dia tuh masuknya lewat saluran pernapasan dah. Jadi kalau di film kan hantu kayak arwah ngebentuk manusia terus masuk badan gitu. Enggak, sebenarnya kayak gitu. jadi kayak gimana sih? Dia tuh kayak berbentuk nggak tahu sih ya, tapi beberapa orang ya yang di kampung aku juga bilangnya. Jadi dia tuh kayak bentuknya kayak asap tapi ngerasukin lewat saluran pernapasan. Jadi dia menghirup gitu. Iya, jadi dia tuh masuknya lewat saluran pernapasan gitu. Kenapa kalau orang kesurupan ininya ditekan biar dia keluar gitu. Sama ngeyakinin kalau orang kesurupan ininya ditekan tuh gak bakal kesakitan. Iya, Kayak gitu. soalnya waktu Mbak Upi kesurupan itu memang tunjuk? ini jempol. Jempol. Mohon maaf. Nanti aku kasih gambar sih jempol kaki yang lagi cantengan ya. Terus jempol guys, jempol. Nah, udah kayak gitu, udah mungkin ya. Nah di situ kalau misalkan posisinya udah kerasa kayak gitu, udah setengah sih, udah setengah tuh udah kayak gimana ya pastinya mau balik lawan. Tapi susah. Jadi ketika orang sebenarnya gini dah, ketika kita kesurupan, kita tuh kayak lagi rebutan raga, tau gak sih? Awas ini punya gue gitu. Kalau sadar yang ngucapin, tapi itu bukan kita yang ngomong gitu, kayak gitu dah. Nah jadi tapi kadang-kadang kalau yang udah ngambil alih semua tubuh ya kayak gitu, itu pasti dari segi suara juga udah beda. Pasti udah. Dan dia bisa nyakitin gitu gak sih, Iya, Mbak? Dia memang gak bisa menyentuh kita, tapi dia bisa menyakiti kita, menyentuh kita dengan diri kita sendiri, ngerti gak sih? Iya, kan lu tau sendiri Iya. gue dulu pernah Sampai- katanya sampai mau nyekek. Iya, kayak Iya. gitulah pokoknya. Kayak gitu sebenarnya. Nah, abis kayak gitu udah ya alhamdulillahnya itu kita lawan, dikasih minum kalau nggak salah waktu itu kan. Iya. Kasih minum dan alhamdulillahnya sadar lagi. Terus setelah sadar itu apa yang Mbak rasain? Capek. Nah, kalau Karena orang energinya energi bertabrakan. nah iya kayak gitu sebenarnya. Capek. Kalau orang udah kesurupan tuh pasti dari satu capek dah. Capek. Tapi inget nggak sama yang tadi? Maksudnya inget lah ya. Maksudnya kalau kan belum kesurupan full gitu. Iya, masih samar, Masih- Kenapa bisa nyeritain gini? Iya, karena juga masih samar, masih samar, gitu. masih ingat, kecuali yang dulu yang 3 bulan ya itu udah perasaan tuh kalau itu kan hampir tiap hari ya. Jadi kayak udah ngambil alih sebagian badan Itu kan. parah sih. Jadi kadang-kadang posisi gue tuh kayak gue lagi di tengah hutan sendirian, kesesakan Kayak gitu. Kayak mimpi gitu ya. Nah, dan lu ingat kan gue sering bilang seminggu ini mimpinya aneh-aneh mulu. Nah, tahu nggak sih? Nah, kayak gitu. Jadi hutannya itu sama yang dulu. Dan itu keulang-ulang mulu selama seminggu ini. Kadang ke hutan, kadang ke tebing. Nggak tahu ya apa yang mau terjadi sama saya. Nauzubillahiminzalik. Jangan Doain sampai. aja semoga gak ada apa-apa. Cuma mungkin lah diceritain lain kali. Next gitu time kan. kita ceritain ini, tapi bukan itu kalau yang masalah mimpi dan ada something di leher dan di kaki Mbak Upi, itu nanti bisa next time minggu depan atau minggu depan lagi kita ceritain. Dan jadi ceritanya cuma sampai sini aja nih Mbak Upi berarti. Iya, ya pokoknya mungkin ya dari aku Pesan-pesan deh. Pesannya tuh kalau misalnya kita habis dari luar itu dibiasain cuci tangan, cuci kaki sama cuci muka. Kalau bisa wudhu. Bukan cuma karena corona aja ya. Itu kan udah diajarin dari zaman Dari dulu. zaman dulu sebenarnya. Itu di kita masa manfaatnya baru kerasa sekarang Iya. ternyata ya benar. Terus sama kalau kita mau ke tempat baru, ya mungkin aku juga salah di situ ya. Maksudnya ya udah main lonong-lonong aja gitu. Harusnya
kan istilahnya jin juga kan kebaginya dua, ada yang muslim ada yang enggak. Nah mungkin ya masuk aja, masuk bilang permisi ya, assalamualaikum, kayak gitu. Oh iya, benar. Jadi attitude is number one. Aduh maaf ya teman-teman, tadi HP kameranya lowbat, kamera lebay banget padahal mah Amin. HP. Ya, semoga aku cepat bisa beli kamera. Udah ya, tadi Bopi kesan-kesannya gitu aja. Untuk kalian tetap berdoa kemanapun kalian berada gitu, biar kalian dilindungi dari hal seperti itu sama yang di atas. Bener nggak Bopi? Nah, Buat Bopi aku makasih banyak banget. sama nih. Makasih banyak banget udah, aduh tadi jenong. Makasih banyak banget Bopi udah nemenin aku buat video hari ini. Oke, untuk episode ketiga. Semoga bakal bisa berlanjut sampai 1000 episode lebih ya. Amin. Dan Bopi, thank you so much. Sama. Sayang. Next time kita berbagi cerita lagi, oke? Oke. Dadah. Subscribe, Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Oke. Dan jangan lupa juga tadi aku ingetin lagi follow IG-nya Mbak Upi di @UPAS. Oke. Dan follow di IG aku. Follow IG aku juga @indah17AA. Oke, dadah. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.